Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Cuma di Indonesia, mahakarya anak bangsa Indonesia yang bikin tol megah dari bambu. Itu yang jalan tol yang dihasilkan menggunakan bambu ya. Jalan tol nih, cuma ada di Indonesia, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia tengah menciptakan sejarah baru dalam dunia konstruksi? Sebuah proyek besar jalan tol Semarang-Demak kini menjadi sorotan dunia. Bukan hanya karena fungsi utamanya untuk mengurangi kemacetan dan mencegah banjir rob, tetapi juga karena inovasi luar biasa yang diterapkan. Proyek ini menggunakan bambu, sebagai material fondasi, menjadikannya proyek pertama di dunia yang memanfaatkan bambu dalam skala sebesar ini. Penasaran bagaimana bambu bisa menjadi solusi canggih untuk masalah tanah lembek dan konstruksi tanggul laut? Pemerintah Indonesia kini tengah menggarap proyek jalan tol Semarang-Demak yang dikenal sebagai salah satu pembangunan tol tersulit di negeri ini. Salah satu hal yang mengejutkan dari proyek ini adalah penggunaan bambu sebagai material fondasi jalan tol. Dia punya material fondasi ya. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 10 juta batang bambu digunakan untuk membangun struktur tol ini, menjadikannya proyek infrastruktur pertama di dunia yang memanfaatkan bambu dalam skala besar seperti ini. Wow. Tol Semarang-Demak dibangun bukan hanya untuk mengatasi kemacetan di Jalan Pantura, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi banjir rob yang kerap melanda kawasan Semarang dan Demak. Selain berfungsi sebagai jalan tol, infrastruktur ini juga akan berperan sebagai tanggul laut untuk melindungi daerah sekitar dari intrusi air laut. Proyek yang dimulai sejak tahun 2019 ini terbagi dalam 2 seksi. Seksi pertama Semarang-Sayung sepanjang 10 km yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Dan seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,3 km yang sudah selesai dan diresmikan pada Februari 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Penggunaan bambu sebagai fondasi merupakan inovasi anak bangsa. Andi Kurnia Kartawirya, seorang insinyur lulusan ITB bersama tim LAPI ITB, mencetuskan ide ini untuk mengatasi problem tanah lembek di jalur Semarang-Sayung. Jalur ini berada di kawasan yang memiliki kondisi tanah sangat lembek dengan kedalaman mencapai 60 meter dan sebagian lagi berada di perairan Laut Jawa. Proyek ini juga tidak hanya menyelesaikan masalah transportasi, tetapi juga memberikan dampak besar dalam mencegah banjir rob. Pembangunan jalan tol sekaligus tanggul laut ini menjadi langkah efisien pemerintah dalam menangani 2 masalah besar dengan satu proyek. Dengan total biaya pembangunan mencapai 16,7 triliun rupiah untuk kedua seksi, Jalan tol Semarang-Demak diproyeksikan selesai sepenuhnya pada tahun 2025. Harapannya tol ini akan menjadi solusi nyata untuk mengatasi banjir dan kemacetan di wilayah Pantura. Bagaimana cara kerjanya sehingga bisa dipakai di proyek tol laut ruas Semarang-Sayung? Sebanyak 7 batang bambu diikat menjadi satu kemudian ditancapkan. Jarak setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Ada lagi batang-batang bambu yang disusun dan diikat, kemudian dipasang dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi. Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu. Hamparan bambu yang diikat ini sepintas mirip dengan rakit bambu. Jarak setiap satu rakit dengan rakit lainnya sekitar 40 cm. Lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk yaitu 150 meter. Pekerjaan belum selesai karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu.
Setiap 17 satu lapis rakit ya, bambu 17 selesai dihamparkan lapisan. selebar 150 meter. Maka diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya. Jadi ada Lalu juga gitu dihampari kan? kembali dengan rakit bambu dan ditutup Begitu kembali ya. oleh lapisan keras pasir laut. Begitu Jadi berulang-ulang hingga dilapis-lapis total gitu. 17 lapis. 17 lapis Teknik semua. penyiraman pasir laut di Bambu, atas struktur pasir rakit laut, bambu bambu, pasir memakai laut. trailing Sampai suction 17 hopper lapisan. dredger, sejenis kapal isap pasir laut. Di bagian bawah kapal terdapat alat Unik juga isap ya. yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Lewat alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Konstruksi hamparan bambu itu panjangnya mencapai 6.000 meter alias 6 kilometer. Andi menjamin konstruksi bambu ini tidak lapuk dimakan air, asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Ia menyatakan tidak perlu tiang pancang lagi untuk konstruksi ini, lantaran sudah sangat kuat dan membentuk tembok yang berfungsi sebagai tanggul laut dan jalan tol sekaligus. Ya, sebagai tanggul laut juga, sebagai jalan tol Agar juga, tetap gitu pada ya. posisinya, konstruksi unik yang baru pertama diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia tersebut akan diberi tiang pancang penahan Itulah ya saat idenya. melintasi alur Sungai Sayung. Ini berfungsi Kreatif. untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Untuk menciptakan megastruktur seperti ini hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau kira-kira sudah berumur 3 tahun. Tidak perlu jenis tertentu karena semua jenis tanaman bambu bisa dilibatkan. Jangan lupa, butuh setidaknya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk 10 jalan juta tol bambu sekaligus ya. tanggul laut. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus menguruknya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkutnya serta rawan amblas, tentu saja dari segi biaya bisa lebih ditekan. Tidak perlu bersusah payah mencari bambu sebanyak itu karena Indonesia adalah negara dengan keragaman yang tinggi untuk jenis tanaman bambu. Dari 1.439 jenis yang ada di dunia, sebanyak 162 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Bila nantinya telah terbentuk fisik bangunannya, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter akan tampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya. Sebagai sebuah tanggul laut diharapkan dapat efektif mengamankan Semarang dari rob Saban Laut Pasang. Ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol bisa kembali produktif. Kreatif ya. Nah, itulah cerita menarik di balik pembangunan jalan tol Ide Semarang ini. Demak yang memanfaatkan bambu sebagai fondasi. Proyek ini akan menjadi solusi atas permasalahan transportasi dan banjir rob dan juga menunjukkan betapa inovasi anak bangsa dapat menciptakan dampak besar. Semoga proyek ini selesai tepat waktu dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu tentang proyek kebanggaan Indonesia ini. Jalan tol dari bambu ini ya, dia punya fondasinya itu dari bambu. Nah, bukan main-main ini ya, dalam skala yang besar. Hanya Indonesia ya di dunia yang menggunakan bambu dalam skala besar untuk membuat jalan tol. Bukan hanya untuk jalan tol, tapi juga sebagai tanggul laut, mencegah daripada banjir gitu kan, banjir besar, sekaligus berfungsi sebagai jalan tol juga gitu ya. Wah, kreatif ya orang Indonesia ini. 10 juta bambu gitu ya yang digunakan untuk pembuatannya ini. Wah, luar biasa ya Indonesia. Ada saja gitu kan keunikan dan kekreatifannya membuat sesuatu inovasi gitu. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.